الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Rektor yang kami hormati dan bapak-bapak pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diserahkan kepada saya untuk mengisi acara peringatan Nuzulul Quran malam ini. Dan buat saya adalah merupakan juga satu kesempatan untuk bersama-sama dengan hadirin mencoba sesudah mendengarkan segala sesuatunya mengenai Al-Quran, mencoba untuk berpikir, dan pikiran itu apabila ternyata benar, kita kembangkan terhadap satu problema yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri, bahwa inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sekaligus merupakan tantangan dari Al-Quran, bahwa usaha-usaha perdamaian, usaha perbaikan, usaha kesejahteraan yang telah menimbulkan macam-macam isme, macam-macam teori, apabila mereka ternyata pada satu waktu mengalami kegagalan, maka inilah jalan keluar Quran. Ini yang dimaksud inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yahdi, sanggup memberikan jalan keluar, sanggup memberikan petunjuk dan bimbingan lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih mantap, lebih lurus. Ini merupakan tantangan dan buat kita merupakan ajakan untuk melihat dan mempelajari ada apa dalam Quran. Tadi saya oleh Bapak Dr. Ahmad diberitahu, itu sumbernya, keterangannya bisa diambil diminta dari beliau, bahwa pada tahun 1952, betul gitu, di Amerika ada satu pertemuan besar dari tokoh-tokoh agama yang mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya kitab suci yang otentik hari ini adalah cuma Al-Quran. Nah, ini buat saya cukup interesan, cukup menarik, apalagi saya pengikut Al-Quran. Dan memang Quran sendiri mengatakan in huwa illa dzikrun lil alamin, bahwa dia, Quran itu adalah peringatan untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Dan wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, dan kamu akan tahu nanti beritanya Quran itu nanti sebentar lagi, tunggulah tanggal mainnya. Sebentar lagi Quran akan membuat beritanya, akan membuat berita di dunia. Ini Quran sendiri 1400 tahun yang lalu mengatakan dalam surat Shad ayat 87 dan 88. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kamu akan menyaksikan, kamu akan melihat naba'ahu, berita Al-Quran itu. Ba'da hin, tidak antara lalu. Sesudah ini dalam arti sejarah. Saudara-saudara sekalian,
Al-Quranul Karim yang menurut orang yang metani dan meneliti, menurut ahli-ahli tafsir, Quran ini sebuah kitab yang kalau lihat isinya terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat atau kelompok, terdiri dari 77.450 kata-kata atau kalimat, dan terdiri dari 1.025.000 huruf. Quran ini dinyatakan, dan ini menjadi kepercayaan di dalam Islam, merupakan mukjizat yang paling besar. Bukan saja paling besar di antara mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi juga mukjizat paling besar dari seluruh mukjizat yang pernah diberikan Tuhan kepada seluruh nabi sepanjang zaman. Karena itu orang bertanya, habis kalau sudah dikatakan mukjizat, apakah kita manusia yang hanya mempunyai kemampuan terbatas ini berhak dan boleh mempelajari, boleh ingin mengetahui isinya itu? Ini kontras. Sebab kalau sudah disebut mukjizat, itu artinya sesuatu yang melumpuhkan daya kemampuan manusia. Akal manusia lumpuh, tidak sanggup. Jadi mukjizat adalah sesuatu wewenang atau hak istimewa dari Allah. Tetapi dalam Al-Quran ini, di samping dikatakan Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar, tapi juga dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar, surat rembulan, ayat 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, aku telah mudahkan Al-Quran itu, lidzikr, untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran. Aku mudahkan. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Jadi ini artinya Quran, Allah sendiri memberikan wewenang dan kesempatan bagi kita manusia yang kerdil ini di hadapan kebesaran Allah, di hadapan mukjizat Allah, diberi hak, diberi wewenang untuk mempelajari. Asal hati-hati. Karena itu Al-Quran di samping dikatakan seperti tadi saya bacakan ayatnya, yaitu sebagai huda, dzalikal kitab la raiba fihi, huda, petunjuk. Jadi Quran dinyatakan oleh Quran sendiri, Quran adalah buku petunjuk, buku pedoman. Di samping itu, Quran ternyata adalah menjadi sumber hukum dari agama Islam ini. Oleh karena itulah maka mulai Al-Quran turun, Quran ini telah mendapat tempat tersendiri di dalam peradaban Islam. Dan memang ternyata Al-Quran ini dalam mulai sejak turun
ternyata telah menjadi bukan saja pedoman, bukan saja sumber hukum, tapi menjadi dinamo, menjadi penggerak dari peradaban umat yang baru lahir, yaitu umat Islam. Hampir seluruh kegiatan ilmu dan kegiatan kebudayaan di dalam dunia Islam itu digerakkan dan berangkat dari Al-Quran. Orang gandrung ingin mengetahui apa isi Al-Quran, maka lahirlah sarjana-sarjana yang ingin mengupas Quran dari seginya, dari keahliannya mereka sendiri-sendiri. Apakah namanya ahli hukum? Apakah namanya ahli falsafah? Apakah namanya seniman? Apakah namanya ahli ilmu alam? Apakah namanya dokter? Apakah namanya insinyur? Semuanya ingin menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak lain diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, tentang peristiwa turunnya Al-Quran ini sendiri, karena merupakan peristiwa yang besar, maka Al-Quran sebagai buku pedoman, buku petunjuk, tidak akan melewatkan peristiwa itu begitu saja. Karena itu, seorang ahli sejarah yang bernama Ibnu Ishaq menyatakan bahwa tentang turunnya Al-Quran, waktunya dan bulannya ada semuanya dalam Al-Quran, diabadikan, yaitu menurut beliau tercantum di dalam surat Al-Anfal ayat 41, yaitu di dalam firman, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'ah. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, ala abdina, kepada hambaku Muhammad, aku turunkan yaumal furqan. Nah, ini resminya hari turunnya Quran ini disebut yaumal furqan. Yaumal furqan artinya hari, pada hari itu dipisahkan, hari pemisah antara orde lama jahiliyah dan orde baru, orde peradaban Islam. Pemisah dari peradaban lama, dari jahiliyah ke peradaban baru. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Memang merupakan peristiwa peralihan besar-besaran, peristiwa timbang terima dari peradaban lama ke peradaban baru. Nah, itulah turunnya Al-Quran yang disebut Yaumal Furqan, yang menurut surat ini aku turunkan Yaumal Taqal Jam'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasokan, yaitu pasokan Mekah dan pasokan Madinah. Yang satu dipimpin langsung oleh Abu Jahal yang terkenal, dan yang satu dipimpin sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul-betul pertemuan dua pasokan yang penuh mengandung sejarah, bukan saja, tapi juga merupakan pertemuan fisik, fisik, peperangan yang pertama kali diizinkan
Sesudah 15 tahun Nabi dikejar-kejar, 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah, selalu diganggu, dikejar-kejar. Akhirnya turunlah izin dari Allah untuk membela agama ini, membela Al-Quran ini. Oleh karena tidak ada jalan lain, musuh menghendaki dengan jalan kekerasan, apa boleh buat? Udina lilladzina yuqatalun bi'annahum zulimu. Telah diizinkan perang, mempertahankan dengan kekerasan terhadap usaha kekerasan pihak lawan. Lilladzina yuqatalun, bagi mereka pengikut Muhammad yang selalu diganggu dan diperangi selama ini, selama 15 tahun, bi'annahum zulimu, karena mereka itu benar-benar telah dianiaya dengan sewenang-wenang, tidak diberi hak untuk menyatakan pendirian agamanya. Tidak ada kebebasan agama, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan berdakwah selama ini. Peristiwa itulah yang disebut Perang Badar. Dan Perang Badar menurut ahli sejarah terjadi tanggal 17 Ramadan. Nah, karena itu Ibnu Ishaq mengatakan pastilah sekarang bahwa tanggal pertama turunnya Al-Quran menurut Quran sendiri adalah tanggal 17 Ramadan. Cuma antara dua peristiwa ini, turunnya Al-Quran dan terjadinya peperangan Badar, ini terpisah 15 tahun. Tahunnya terpisah tapi harinya sama dan bulannya juga sama. Kalau tentang bulan itu memang dinyatakan turunnya Al-Quran bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan di mana Quran diturunkan pada bulan ini. Malahan bukti, dan karena kebesaran Al-Quran lah, maka kewajiban puasa itu ditetapkan bulan Ramadan. Andai kata Quran itu diturunkan bulan Syawal, maka puasanya juga bulan Syawal. Nah ini, jadi puasa kita ini adalah untuk memperingati, jadi nuzulul Quran diperingati satu dengan ibadah yang namanya puasa, dua di dalam Quran diperingati dengan peperangan, yaitu Perang Badar. Itulah peringatan. Kita mengambil bentuk lain, yaitu katanya pinaraan, silo-silo, yang tadi lah. Tapi kita berpuasa, ya. Inilah nuzul Quran. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di samping seperti saya katakan tadi, Al-Quran ini merupakan pedoman dan petunjuk, sekaligus Al-Quran ini merupakan sumber buku. Justru ini yang saya ingin mencoba mengisi acara saya dengan judul Al-Quran dilihat dari sudut perundang-undangan hukum Islam. Sebelumnya perlu saya beri mukadimah bahwa Islam yang menjadi inti ajaran dari Al-Quran, Islam sebagai agama ini sebagai pengantar kata, bukan cuma merupakan kepercayaan yang emosional, kepercayaan yang terpisah dari kesibukan dan kenyataan kehidupan manusia sehari-hari, terpisah di luar pagar dari seluruh bidang dan aspek kehidupan manusia yang praktis sehari-hari. Dokter terang, ini ada sementara pikiran yang ingin mengisolir agama itu di luar kegiatan masyarakat.
Seolah-olah antara agama dan kebudayaan manusia dan kegiatan hidup manusia ini terpisah. Ya, katakanlah agama itu di langgar atau di masjid. Kalau di universitas, apalagi di laboratorium ilmu, ini seperti orang barat telah melakukan selama ini. Kita lihat coba buku-buku ilmu pengetahuan barat. Ketika mereka menerangkan teori-teori ilmu, sama sekali mereka tidak menyebut-nyebut Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu harus berada di luar kegiatan ilmu. Ini jangan kaget kita, memang tidak aneh kalau kita melihat betapa ilmiawan itu di abad 7 pernah ditinggal hingga pada abad turunnya Al-Quran justru merupakan abad stagnasi, abad kosong daripada kegiatan ini. Orang yang berani mengemukakan pendapatnya yang aneh-aneh, yang menyimpang dari pikiran umum yang dipegang pada hari itu, pada saat itu. Kita baca dalam sejarah kejadian-kejadian terakhir. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibantu dan dibunuh. Mereka tidak boleh bicara. Malah yang aneh, tidak boleh bicara demi kesucian agama. Nah, inilah keselionya di sini. Sebenarnya bukan atas nama agama, orang-orang agama. Betul. Kalau agamanya jangan dibawa-bawa itu. Pada waktu itu sebenarnya, kalau mau jujur kita lihat, yang punya kemauan begitu itu orang-orang agama yang waktu itu berkuasa dan punya kedudukan yang menentukan dalam masyarakat, yang mereka tidak ingin dibantu kedudukannya itu dengan munculnya pendapat-pendapat ilmiawan itu, karena itu harus dibungkam nih mulut-mulut. Jadi sebenarnya bukan agama, orang-orang sebenarnya. Tapi ya karena sudah dinamakan demi kesucian agama, kamu berdosa dan orang berdosa harus dibakar. Karena itulah para hadirin, bisa tidak aneh setelah zaman Renaissance, zaman kebangkitan di Eropa, ilmiawan-ilmiawan membalas dendam kepada mereka yang disebut ahli-ahli agama. Mereka persetan agama. Ini yang selama ini membantai, yang membelenggu otak manusia. Karena itulah pembalasan dendam oleh sarjana-sarjana ilmiawan-ilmiawan ini di Eropa berlangsung sejak zaman Renaissance sampai hari ini. Sampai sekarang pun di kalangan sarjana-sarjana penemu-penemu pendapat ilmiah yang modern itu di kalangan mereka itu bicara tentang Tuhan dianggap janggal. Karena itu semua pembahasan ilmiah mutlak peranan Tuhan harus berada di luar. Karena itu saya waktu ditanya oleh salah seorang wartawan, bagaimana pendapat Bapak terhadap pelajaran agama di sekolah-sekolah? Perlu ditambah apa enggak? Gitu, jamnya. Saya itu enggak ngerti teknisnya ya. Saya jawab secara serampangan saja begini jawabannya. Saya sebenarnya bermimpi mengharap. Biarlah yang namanya pelajaran agama itu kita biar apa adanya aja itu menurut kurikulumnya dan menurut daftar pelajarannya yang tidak ada, sehingga tidak mengganggu. Cuma satu yang saya mimpi, apa? Yaitu pelajaran apapun. Apakah pelajaran sejarah? Apakah pelajaran ilmu alam? Apakah pelajaran ilmu kedokteran? Ilmu apa? Bagaimana supaya si guru itu, ya maaf ini, karena bukunya sekarang belum ada, bisa menguraikan itu
dalam satu rangka, dalam satu kesatuan alam ini dengan Tuhan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam, pencipta yang namanya hukum-hukum alam, hukum sebab akibat. Ini bagaimana seorang guru yang bisa meyakinkan kepada muridnya, kepada mahasiswanya, bahwa apa yang ini maha faktornya adalah Allah. Bawalah Allah itu di seluruh bidang pengetahuan, di seluruh kegiatan manusia. Jadi memang di Eropa itu memang ada kecenderungan yang sebut saja itu dendam sejarah namanya terhadap agama. Sehingga lahirlah di sana itu reaksi-reaksi yang kadang-kadang beracun, yaitu timbulnya sekularisme, timbulnya paham positivisme yang kalau tidak positif tidak mau percaya dan sebagainya. Ini kecenderungan untuk mengecilkan peranan agama ini juga dikenakan kepada Islam. Islam pun harus diisolir, harus dikucilkan, harus dikeluarkan. Karena itu saya nyatakan bahwa Islam bukan cuma merupakan kepercayaan yang terpisah dari kenyataan kehidupan, dan juga Islam sebagai ajaran pokok dari Al-Quran bukan cuma merupakan upacara keagamaan yang bersifat ritual, simbolis, baik yang dikerjakan sendiri-sendiri atau secara berkelompok-kelompok. Bukan sekedar ritus-ritus Islam itu, dan bukan cuma merupakan jalan menuju ke akhirat untuk mencari surga akhirat nanti. Tidak cuma itu, tetapi juga sekaligus Islam merupakan jalan hidup di dunia ini sekarang ini. Bukan mencari kebahagiaan di akhirat nanti, juga sekarang yang langsung melibat seluruh kegiatan manusia. Sebab Islam di samping sebagai kepercayaan, sebagai keyakinan hidup, sekaligus menyatakan dirinya sebagai orde hidup, sebagai tata cara hidup, orde yang melibat langsung kehidupan manusia ini dengan segala aspeknya. Saudara-saudara, sebagai kepercayaan, Islam merupakan keyakinan hidup yang hanya penting memberikan pengertian dan nilai terhadap yang namanya hidup ini. Dan di samping memberikan pengertian dan nilai, Islam juga mengatur kedudukan manusia ini, kedudukan dan sikap serta pandangan manusia ini terhadap yang namanya hidup. Dan sekaligus Islam menentukan tujuan dan cita-cita yang harus dimiliki oleh manusia yang beriman dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak usah aneh apabila dikatakan Islam merupakan orde yang meliputi bidang-bidang moral, bidang kepercayaan. Maaf, dulu puasa ya, tidak boleh minum, sekarang ini rotok cek ya, maaf ya, saya minum agak kering. Hari saya kalau tidak salah tahun yang lalu itu disuruh ngomong ya soal nuzul, tapi ngomong dan diberi air karena puasa siang. Saya terima kasih ini Pak Rektor, nuzul Quran tahun ini kok malam gitu loh.
Kalau malam bisa minum. Dan penjenengan monggo kalih dipun sapi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Islam sebagai orde dinyatakan meliputi dan menyangkut soal-soal kepercayaan bidang moral, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang hubungan internasional, dan bidang-bidang kegiatan yang lain. Memang Islam sedikitnya, kalau tidak dijadikan landasan, sedikitnya disebut bernafaskan Islam. Semua kegiatan, terutama yang mengaku beriman, mukmin, ini harus sedikitnya seluruh kegiatan hidupnya dinafasi oleh Islam. Islam merupakan ajaran yang praktis, yang bisa dan mudah dilaksanakan sehari-hari di dalam dan di tengah-tengah kehidupan ini. Ajaran-ajaran yang praktis yang tidak berbelit-belit seperti berbelit-belitnya ilmu falsafat. Tidak. Islam bukan ilmu falsafat, bukan. Islam adalah ajaran hidup yang praktis untuk seluruh tingkatan pendidikan, mulai profesor sampai tukang rumput. Itu semuanya bisa dan mudah melaksanakan ajaran agama. Yang ketiga, ciri yang ketiga, dan ini yang saya anggap terpenting, Islam berfungsi mengawasi dan mengontrol tingkah laku yang zahir dan juga tingkah laku suara hati manusia di dalam dia berkiprah dimanapun. Ini baru kita disebut orang beragama. Sebab saya tertarik oleh orang yang mengatakan bahwa agama itu sebenarnya pengamalan. Ini betul pengamalan. Betul. Ya, kalau boleh saya perbaiki, rumus itu seharusnya 5. Jadi pertama merupakan keyakinan, percaya, iman. Nomor 2 pengertian. Ini pengertian ini tidak boleh tidak. Pengertian ilmu dalam arti mengetahui. Lalu ketiga, ini pemikiran. Biar sarjana-sarjana orang punya pendidikan itu mempunyai bidang. Tetapi puncaknya adalah yang keempat dan kelima, yaitu pengamalan, dan kalau istilah sekarang yang kelima, penghayatan. Memang ini rahasianya kenapa di dalam Quran dikatakan inna akramakum 'indallahi apa? Atqakum, bukan a'lamukum, bukan sarjanukum, bukan. Yang paling tinggi nilainya menurut Allah bukan yang paling pintermu, bukan. Yang paling pemikirmu, bukan. Tapi atqakum, yang paling takwamu. Dan untuk takwa ini bukan hanya monopolinya orang ilmiawan saja, bisa tukang rumput bisa. Nah inilah segi praktisnya. Memang Islam sebagai agama adalah harus dirumuskan, yaitu pengamalan dan penghayatan. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, gandeng dengan disebutnya Quran sebagai mukjizat, maka salah satu dua hal yang penting, dan ini sekarang sudah dapat dibuktikan, dan ini pun merupakan mukjizat, yaitu bahwa Quran 14 abad ini
ternyata satu huruf pun tidak ada yang berubah. Satu huruf. Wow, itu tidak ada. Sama lihat cetakan Quran yang beratus-ratus kali ulang cetak dari 14 abad lamanya ini tidak ada yang beda. Satu huruf sudah ada. Tambahnya atau kurang persis sama. Ini satu. Otentiknya ini merupakan mukjizat. Saya kira kita mencari persamaan atau mencari perbandingan. Mana ada buku, kitab, betapapun pentingnya yang tidak mengalami perubahan. Ini kan satu mukjizat. Nomor dua, ini termasuk mukjizat kita, yaitu Al-Quran ini di samping tidak berubah dalam penulisan, kita bisa hafal. Ini yang umur dari kok bisa hafal pada 1 juta huruf coba 77.450 kalimat. Kok bisa loh apa di luar kepala itu? Saya ini hafal undang-undang dasar 45 dah apa? Betul. Betul. Saya akui terus angel ngapal. Ya kok bisa? Ngapal. Saya ini bukan sahabat Nabi. Ya murid-murid sekarang ini. Ini di Solo, malah di sini di Mayang, ya Mahfud itu akal Quran. Ya Mahfud Mayang itu ada murid saya apa di luar kepala ini 1 juta huruf itu. Ini saya anggap ini ya juga mukjizat ini. Mana ada kitab setebal itu apal di luar kepala. Malah saya baru ini tahun yang lalu saya di Madinah itu biasa di masjid itu kalau ada halqah di lingkaran. Saya tertarik ada anak bocah cilik kira-kira umur 7 tahun. Kecil anaknya. Saya nggak ngerti ini baca apa, tahu ada gurunya bukan. Dua sama adiknya. Saya itu tertarik mendekat. Maaf, ini apa ini? Ini apa satu? Ini umurnya berapa? Umur 8 tahun. Ini sudah apa? Dia tinggal mengulang aja. Aku sih beremosi ini tidak apa-apa. Masuk wilayah kafir itu so balik wilayah kafir namamu nuwadzabuna antu abiduna ma'abudala ana abidu ma'abad kemala antu abiduna ma'abudala ana abidu balik. Oh udah terus sampai mari lakum dinukum waliyati. Ini anak umur 8 tahun kok bisa apa? Ini saya bingung. Lalu saya tanya lagi, ini adiknya ini umur 6 tahun. Dia baru seperempat. Ya. Saya Masya Allah. Saya betul-betul terharu. Saya betul melihat anaknya. Saya terbayang mukjizatnya Al-Quran. Ini salah satu ya. Kecuali bahasanya itu orang-orang Arab yang tahu ya. Kalau kita nggak ngerti apa itu kesenian bahasa Arab itu dapat kita lihat tata bahasa para maksastranya dan kesusastraannya itu bagian orang Arab. Dan ini sudah ditantang ini seluruh penyair di saat Nabi menerima Quran, justru kesusastraan bahasa itu mencapai tingkat yang tinggi, di mana setiap tahun diadakan apa itu namanya sekarang ini apa perlombaan penyair dari sana, penyair dari kabilah sana, berdiri itu tanpa terus langsung terus katanya saya tampil dengan kata-kata untayan, kata-kata yang indah. Lu itu ditantang. Ayo coba, kalau kamu tidak percaya bahwa ini bukan karangan manusia, bukan karangan Muhammad. Muhammad adalah seorang buta huruf dan dia tidak pernah bergaul dengan pendeta yang manapun. Dia hidup
mulai kecil sampai besar hanya di lingkungan keluarganya sendiri. Cobalah bikin, jangan seluruh Quran, satu surat saja yang persis seperti itu. Ini tantangan sampai sekarang belum pernah terjawab oleh mereka ahli bahasa. Ini mujizat, ya mujizat. Di samping isinya, karena itulah untuk memelihara kemujizatan Quran inilah maka ada 5 peringatan. Penjabaran dari sabda Nabi yang mengatakan begini, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Quran menurut pikirannya dia sendiri, maka hendaklah orang itu mengambil tempatnya di. Ini memang betul. Ini salah satu bahaya yang paling besar. Kalau orang yang berkepentingan, ini alamat. Otentiknya sekalipun kata-katanya masih tetap, tapi kalau sudah tafsirnya, interpretasinya itu sudah bersifat manusiawi yang punya kepentingan temporer, karena itu ada peringatan. Jangan apa-apa uraian yang menyangkut fenomena alam, menyangkut alam, ilmu pengetahuan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, jangan kamu tafsirkan menurut ilmu pengetahuan yang dicapai abad ini, tahun ini secara definitif. Jangan. Sebab kalau ternyata penemuan pendapatmu yang ilmiah itu ternyata dikoreksi, diperbaiki oleh penemu ilmiawan yang datang belakang, ya, padahal kamu mengatakan ini tafsir Quran ayat ini begini menurut norma atau ukuran ilmu hari ini, 50 tahun lagi sudah tidak berlaku, sudah dianggap salah. Nah, ini berarti Qurannya juga tidak laku lagi. Nah, ini karena itu ada 5 perhatian. 1, dilarang tafsir tanpa diperlengkapi ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melakukan tafsir. Ini 1. 2, dilarang menafsirkan secara definitif ayat-ayat yang disebut mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya yang sama-sama, yang tidak gamblang. Itu benar banyak itu dalam ayat-ayat Quran itu ada yang tidak jelas. Nah, ini jangan. Seperti namanya contohnya seperti kode-kode yang terdapat di muka. Alif lam mim, alif lam ra, ada lagi yasin itu YS, OH, PH, ada yang tosimin, 3, ada yang kaf, ha, ya, ain, shot, itu K, H, A, S. Ini apa ini? Nah, ini ada yang mengatakan ini termasuk mutasyabihat. Kita tafsir kuno mengatakan apa maksudnya, apa artinya? Wallahu a'lam. Nah, itu Allah saja yang berbicara. Tapi ada orang yang menafsirkan, ya coba-coba bahwa ini singkatan dari kata ini, jadi dianggap itu singkatan gitu. Ya, tapi itulah itu pendapat yang boleh aja, tapi ya tidak boleh definitif. Ini begini, tidak boleh. Yang ketiga, dilarang tafsir hanya untuk mengokohkan pendapatnya, hanya untuk mengokohkan aliran pikirannya,
Sehingga dibalik, bukan dia menyesuaikan pendapat dan aliran pendapatnya dengan Quran, tapi Quran disuruh menyesuaikan dirinya dengan alirannya. Ini dilarang. Karena itu katanya Imam Ghazali, kalau ada orang mempunyai pendapat atau mempunyai satu gerakan atau mempunyai satu kegiatan, wah ini benar, menurut dia benar, akhirnya dia cari di dalam Quran, wah kira-kira ini bisa ini untuk memperkuat saya punya pendapat ini dilarang. Jadi orang membaca Quran itu pikiran harus kosong, baca. Nah, jadi Quran yang harus memberi ilham, ya, harus menjadi sumber pikiran. Bukan kita mencari backing atau mencari apa itu pendukung dari ayat-ayat. ini banyak penyelewengan ini terjadi. Banyak yang di sini. Ini sebenarnya termasuk larangan ini. Saudara, orang inilah benar seperti di dalam Quran. Dulu sampai bilang Quran ini sampai ini yang bicara itu Quran apa pendapat sampean? Ini nanti dulu. Ini yang bahaya ini. Ini bisa menyeleweng Quran yang mukjizat menjadi lalu tidak ada ubahnya seperti ilmu-ilmu manusia biasa yang bisa dipelajari itu. Nah, ini larangan yang ketiga. Keempat, at-tafsir bi anna muradallahi kadza 'ala al-qat'i min ghairi dalil. Tidak boleh orang tanpa dalil mengatakan inilah maksudnya Allah. Dengan ayat ini maksudnya begini. Secara pasti tidak boleh. Dia boleh tanpa dalil tentunya. Dan yang terakhir, yang kelima, dilarang tafsir berdasar hawa nafsu. Hawa nafsu kita jelas, saya kira tidak perlu dibahas lagi. Sebab kenapa mukjizat Quran itu perlu dipelihara, harus diamankan sepanjang abad? Oleh karena menurut bersumber dari keterangan-keterangan hadis maupun dari athar, ternyata Quran itu berisi 3 kelompok. Pertama, hal-hal yang Allah tidak memberitahukan kepada seorang pun apa itu. Jadi ini menjadi monopolinya Allah. Ada ayat-ayat yang hanya Allah saja yang berhak dan orang tidak tahu apa artinya ayat tersebut. Itu ada itu. Loh kenapa? Sampai dikasih ngono bareng kok. Ya justru supaya orang ngakoni nek wahyu. Lah kalau semua itu diprotoli, dipreteli cara ilmu, bukan mujizat yang ngono. Ilmu biasa ini. Nek bisa dirasionalkan semua, manusia masih mampu mengupas isinya Quran semua tuntas. Bukan mujizat. Itu buku biasa itu. Nah, karena itulah seperti juga manusia ini, ya, ini sebenarnya mujizat manusia. Mujizat kita ini mujizat. Ada hal-hal yang manusia tidak bisa, tidak gaguk mengubah. Contohnya saja tentang roh. Malah saya kalau tidak salah, kumpul ada dokter ini, ya. Saya dengar katanya dokter itu belum bisa secara definitif mengatakan apa itu hidup dan apa itu mati. Secara definitif. Cuma tanda hidup ada, tanda mati ada. Mulai anyep, jantungnya sudah tidak ada, itu mati. Tapi saya tanya dokter, mati itu sendiri apa itu? Belum. Apa betul Pak dokter? Nah, itu. Alhamdulillah itu bobok ada saksinya ini. Jadi saudara-saudara, untuk mempamerkan bahwa ada Allah, bahwa ada yang lebih hebat dari manusia ini, itu Allah, maka di dalam Quran sengaja ada
bagian-bagian tertentu yang memang itu hanya monopoli Allah untuk memberi tafsir, untuk memberikan pengerti. Itu yang satu. Yang dua, ada lagi yang bersifat rahasia, tapi rahasia ini diberitahukan kepada nabinya yang terkasih Nabi Muhammad SAW dan orang-orang tertentu. Nah, ini ada hadis yang menceritakan, aduh katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya sering dipanggil oleh Rasulullah, dibisiki rahasia-rahasia yang dalam istilah Arab disebut asrarul Quran, rahasia-rahasia Quran. Saya dibisiki oleh Nabi. Ada yang tanya, tolonglah apa? Nah, kalau aku buka rahasia Quran itu, kamu akan mengatakan Ali kafir. Saya udah begitu, bulu saya berdiri. Dan ada ukuran-ukuran yang tidak bisa, tidak memakai ukuran biasa. Apa namanya, hukum apa, enggak ada. Itu lain daripada lain. Apa? Tidaklah. Kalau sampai saya uraikan ini, katanya Sayyidina Ali kepadamu, kamu tidak akan bisa menampung itu. Dan tentu kamu akan mengatakan saya ini zindik, saya ini orang kafir. Karena menyalahi hukum yang dikenal selama ini. Nah, itu ada hal-hal yang khusus. Nah, menurut pendapat sebagian ahli tafsir, permulaan surat-surat yang itu, kode-kode tadi itu termasuk ini. Apa itu Pak? Tentu tidak akan ada satu kata pun di Quran yang tanpa arti, tanpa guna. Tidak, itu dosa juga kalau mengatakan atau percaya bahwa Quran itu ada kata-kata yang percuma. Ya, dosa. Oh, tidak akan luput satu kata pun, rangkaian sekecil-kecilnya. Huruf waw itu ada. Memang. Karena itu seperti permulaan surat itu. Ini bagaimana ahli tafsir sampai sekarang nggak ada yang bisa. Nah, ini katanya ini termasuk daerah tadi itu. Ini daerah yang khusus diberitahukan hanya kepada Nabi Muhammad saja dan orang-orang tertentu. Lalu yang ketiga, nah ini yang perlu, ini yang penting praktis untuk kepentingan hidup kita sehari-hari, yaitu bagian yang ketiga yang bahasa Quran ini artinya tujuannya diberitahukan kepada Nabi dan diperintahkan untuk diteruskan kepada seluruh umat. Nah ini yang praktis ini. Kalau tadi itu tidak ada hubungan praktis dengan kepentingan kita sehari-hari. Biar kita tidak ngerti, baca saja sudah alif lam mim zalikal kitab. Pokoknya yang akan kita maknai mulai zalikal kitab. Alif lam mim sudahlah kita lewati saja. Itu Tuhan yang tahu. Nah, itu biasa itu di dalam tafsir ada yang mengatakan alif lam mim Allahu a'lam. Nah, itu wallahu a'lam bisawab. Satu kata yang sukar dijawab, nah gitu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Terus kita artikan saja, zalikal kitab itu buku tertulis. Loh, Al-Quran ini sejak pertama sudah tertulis. Ya, pengumpulan memang di zaman Sayyidina Utsman, tapi penulisan mulai sejak turun. Jadi begitu wahyu turun, panggil Nabi. Ini ada dua sekretaris yang kerjanya itu tidak ada kecuali cuma nulis wahyu. Sekretaris apa ini? Sekjen apa namanya? Sekjen wahyu. Yaitu satu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekalipun politikus, ya seorang kan dia apa? Dinasti apa ini? Umayyah dan Bani Umayyah kan? Itu penulis tetap. Itu tidak punya kerja lain di zaman Nabi kecuali cuma nulis wahyu tok. Ada lagi yang kedua yaitu Zaid bin Thabit. Dua orang ini hanya spesial
kecuali dua orang banyak, ya Sayyidina Umar, ya Sayyidina Ali, banyak yang lain, tapi insidentil. Dan itu ditulis itu ada di tulang, ada di pelepah korma, ada di batu tipis yang halus, macam-macam cara penulisan. Dan ini kecuali yang ditinggalkan untuk Nabi, juga si penulis-penulis itu bawa sendiri untuk ditaruh di rumahnya. Jadi penulisan Quran itu memang dikatakan zalikal kitab. Kitab itu artinya sesuatu yang kataba itu menulis. Jadi kitab itu yang ditulis. Jadi zalikal kitab memang sejak semula ditulis. Kecuali diapalkan. Nah, orang apal itu macam-macam di zaman Nabi. Ada yang cuma apal titik, ada beberapa ayat. Ya sekarang aja lah. Sampai yang hajarnya kulhu apa enggak? Apa? Kalau kulhu gak apa Pak? Fatihah hafal saya, hafal. Malah ada lagi yang naik Yasin saya hafal. Wah bagus, bagus. Yasin hafal. Ada lagi surat Tabarok hafal. Bagus, bagus. Ada lagi yang lebih banyak lagi. Nah, itu saja. Demikian juga sahabat Nabi itu ada yang hafal sebagian, tapi ada yang semua apa? Seperti Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab dan sebagainya. Baiklah saudara-saudara, jadi bagian yang ketiga inilah yang penting, yaitu hal-hal yang memang oleh Allah diajarkan kepada Nabi dan diperintahkan supaya disampaikan kepada seluruh umat. Bagian yang ketiga ini dibagi menjadi dua. Satu, ada yang harus persis menurut klise. Apa kok ada klise apa ada Quran? Enggak, gitu. Tidak boleh bicara dalam hal itu kecuali harus persis apa dan menurut yang dikatakan Nabi. Jadi penafsiran Quran harus berdasar atas keterangan Nabi. Umpamanya tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ini tidak boleh dibikin-bikin di karang-karang, nggak boleh. Itu harus berasal bersumber dari Nabi. Yang kedua tentang yang namanya ayat nasikh, mansukh, dan tentang cara membaca Quran. Orang untuk baca Quran itu diperlukan dua. Satu, ilmu qiraat namanya. Ini bisa dibaca dengan berapa macam. Sebab Nabi itu mengajarkan bacaan itu 7 macam. 7 macam bacaan. Ya contohnya yang sederhana aja ya. Seperti itu Fatihah. Itu Maliki Yaumiddin. Minnya panjang. Tapi ada bacaan lain. Nabi mengajar kepada orang sahabat lain. Maliki Yaumiddin. Minnya itu pendek. Loh, ini ada namanya qiraat sab'ah. Ya. Karena itu kalau ada MTQ, iya, kita kurok-kurok itu kadang-kadang maknain nanti ini bacaan itu. Masa madhab itu bacaan banget. Nanti dulu kalau dia tidak lepas dari 7 bacaan, macam bacaan, ya tidak apa-apa, boleh. Itu memang resmi 7 itu dari Nabi itu. Resmi. Jadi jangan begitu. Oh, salah itu salah. Betul ya, akhirnya goblok. Oh, nggak ngerti qiraat nyalah-nyalah no. Ya saya dulu gitu. Mesir juga saja. Ulang. Kok macam-macam. Ada itu yang dibaca imalah itu. Oh, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Mampu tuh majriha itu. Saya kira karena orang Madura, maaf ya orang Madura, orang Madura tak bisa baca Quran, kan ada ya. Majroha itu majriha, kan dorong majriha. Setelah saya diajari, keceluruk saya itu goblok. Itu pakai wacana resmi itu. Itu satu ya, kalau mau ngaji harus tahu ilmu qiraat. Terus nomor 2 harus mengerti cara membunyikan huruf. Itu namanya ilmu tajwid atau makhraj. Tidak boleh sembarangan orang baca. Ini kitab keramat ini kitab mujizat, tidak boleh sembarangan motornya. Kudu ngaji itu.
Belum ada itu bacaan yang tampaknya itu kalau kita lihat pintas lalu harus dibaca irkab ma'ana. Ya, tulisannya IRKAB MAANA. Kan irkab ma'ana. Tapi kalau menurut ilmu bacaan yang benar itu harus dibaca bagaimana? Irkab ma'ana. Loh, ini nanti hilang, ditelan oleh yang kedua. Nah, itu namanya itu. Apa itu kemudian itu pokoknya hasil. Oh, no ilmu nih semuanya. Juga cara mengeluarkan huruf bedanya dan itu apa? Bedanya dan saya dulu ngaji Quran pada ayah itu sampai cangkem pun betul baca besar asyhadu alla ilaha illallah itu hak itu kalau mati harus itu tak boleh asyhadu alla ilaha illallah itu boleh. Oh, kalau zaman kuno dak dipek mantu. Lurung. Tenang itu cara, karena itulah bapak-bapak dan saudara-saudara. Anak-anak tidak bisa kalau tidak dikon ngaji nang wong sing bisa ngaji. Mana kecil perlu ngaji itu biasa ngaji di langgar-langgar. Untung itu. Sebab tanpa guru, tanpa diberi contoh nggak bisa orang belajar membaca saja. Jangan mengerti baca itu tidak bisa. Salah satu. Betul. Harus ngaji. Karena itu berbahagialah orang yang punya anak kecil sudah bisa itu yang saya pakai. Yang catatan ini pertama begini, bahwa asas perundang-undangan atau hukum menurut Islam itu tujuan dan sasarannya untuk perbaikan atau kalau istilah kita pembangunan manusiawi. Ini sasaran utama, pembangunan manusiawi. Jadi kalau kita mau mencari bagaimana konsep pembangunan manusiawi, nah Quran menyediakan itu konsep. Kalau ingin memakai konsep Quran, sebab Quran sasaran utama, tujuan pertama yang dilambangkan atau dilafalkan di dalam firman ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat itu sebenarnya ada banyak. Ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum Islam itu hanya sebagian kecil saja. Malah ini menurut beliau, menurut Syekh Muhammad Al-Qudari itu tidak lebih dari 200 ayat saja. Padahal ayatnya berapa tuh? 6.666 ayat yang menjadi sumber hukum Islam itu cuma tidak lebih dari 200 ayat saja. Jadi sebagian besar isinya Al-Quran itu bukan hukum, ya petunjuk, ya ada kisahnya, ya ada nasihatnya, ya ada ilmu pengetahuan, macam-macam isinya. Yang khusus pada hukum dinyatakan tidak lebih dari 200. Kemudian yang penting di sini catatan yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam pembinaan hukum Islam, hukum agama, ini Quran menunjuk 3 prinsip. Ini saya kutip sebelumnya. Pertama, prinsip adamul haraj, tidak ada kesetaraan. Jadi sesuatu yang bersifat menyulitkan manusia dihindari dalam hukum, yang bikin tidak tertanggung oleh manusia. Wa yadh'u anhum israhu wal aghlal allati kanat 'alaihim.
Ayat yang lain, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Wahai ya Tuhan, janganlah Engkau bebankan kepada kami pikulan yang pernah Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah dipikulkan kepada kami yang kami tidak bisa pikul. Ini di dalam hadis dikatakan Allah Ta'ala qad fa'altu. Ya, saya penuhi. Karena itu di dalam ayat-ayat dikatakan hukum agama dikatakan yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan menghendaki kegampangan, tidak menghendaki kesukaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua perintah agama itu sudah disesuaikan dengan kekuatan minimal dari manusia. Tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh manusia diperintahkan agama dan mulai yang namanya sembahyang 5 waktu. Oh Allah, saya tidak mampu. Oh itu bukan karena tidak mampu. Ya belum anulah pokoknya ya. Tapi kalau mampunya mampu semua. Saya ini masih bisa, saya ini terus bisa. Kalau tidak bisa, mau kosong. Sampai ngising cepat tak? Wah, ngising mutlak. Lah itu apa? Berapa untuk mengising gitu? Maaf ini. Ya saya perlukan sedikitnya ya 5, kadang-kadang berapa jam. Lu sembahyang tidak sampai 1 jam. Ya ini kelebihan ini, maaf ini. Kenapa sampai isi kober? Tapi itu kok tidak kober? Padahal dijamin oleh Allah tidak ada perintah agama yang di luar kemampuan manusia minimal. Ya. Karena itu Nabi mengatakan bu'ithu bil hanifiyyati samha. Aku diutus dengan membawa agama yang mudah, yang lurus, as-samha, yang penuh kemudahan. Simpel, praktis, gampang, dan nyala di seluruh zaman. Itu ciri pertama. Memang ini menjadi satu data. Dan karena itu pula lah maka sekalipun sudah diatur minimal mungkin masih dibuka kesempatan yang namanya rukhsah. Orang musafir boleh mokel, sembahyangnya diropel boleh, ya. Umpamanya saya sudah kelaparan Pak, saya kalau tidak ini katanya dokter berbahaya. Bagaimana? Satu-satunya saya harus makan bangkai. Saya boleh. Saya harus ganja. Saya boleh. Ubama tapi dokter loh ya, yang mengatakan ini tidak bisa kecuali harus ini. Padahal ini larangan agama. Boleh enggak nih? Boleh. Itu boleh itu karena darurat. Jadi adalah kelonggaran-kelonggaran. Karena prinsipnya agama tidak akan membebani sesuatu yang di luar kemampuan. Ini satu. Prinsip yang kedua, yaitu di dalam agama kalau dilihat kewajiban-kewajiban itu tidak banyak. Tidak banyak. Apalagi di sana ada 2 kelompok. Ada yang namanya wajib aini, artinya wajib aini itu setiap orang, setiap hidup terkena. Itu paling penting. Tapi ada lagi yang namanya wajib kifai, kolektif. Asal ada yang mengerjakan satu, tidak yang lainnya tidak perlu. Itu namanya fardu kifayah itu. Tapi yang paling banyak, Bung Karno dulu pernah. Saudara saya masih ingat. Kenapa umat Islam ini kok ribut soal wajib, soal haram, soal sunat, soal makruh? Kenapa tidak pernah diacarakan di kalangan umat Islam yang mubah? Yang mubah itu artinya yang kosong dari hukum. Kalau wajib itu yang harus, haram itu tidak boleh. Ya kalau sunnah ya dianjurkan saja. Kalau makruh itu supaya ditinggalkan. Kailok itulah kabarnya kailok. Tapi yang mubah ini justru yang paling banyak. 80% hukum agama itu adalah mubah. Artinya boleh. Justru di bidang ini umat Islam paling lumpuh.
Karena itu presiden dulu itu karena ini mubah, yang mubah ini yang banyak ditinggalkan orang Islam. Memang ini yang paling besar, mubah. Dan ini sampai dijadikan satu dasar hukum. Al-aslu al-ibahah. Segala sesuatu yang belum ada dalil, apakah ini dilarang, apakah tidak, maka hukum mengatakan boleh, ubah. Jadi makanan ini apa ini? Makanan ini. Perbuatan ini bagaimana? Pakaian ini bagaimana? Ini apa ini? Selama belum ada dalil yang menyatakan ini dilarang atau diperintahkan, maka hukumnya ubah. Ini jadi sedikit sampai ada orang kejadian ini. Pada waktu turun perintah haji dari Quran, terus ada orang datang pada Nabi. Nabi, saya namanya Aqra bin Habib, itu sahabat Nabi. Saya tanya Nabi, itu haji wajib itu apa setiap tahun? Katanya Nabi, jangan tanya begitu. Saya tanya betul, tapi marah Nabi. Apa katanya Nabi? Lau qultu na'am wajibat. Andai kata aku jawab pertanyaanmu itu iya, wajib tetap. Itu Allah menetapkan wajib. Sebab pada saat Nabi hidup, ya, itu wahyu itu masih in process. In process, belum selesai, belum tuntas. Jadi sumber hukum itu dua, Allah, Nabi. Jadi kata-kata Nabi itu mengikat, merupakan hukum itu. Jadi karena itu di Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Jadi orang yang beriman, kalau sudah ada perintah dan agama, kerjakan. Jangan rewel. Jangan tanya-tanya yang tidak diterangkan. Sebab kalau sampai yang kamu tanyakan itu dijawab oleh Allah, hukum tentu akan membuat kamu tidak senang. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum. Kalau kamu bertanya itu, menanyakan sesuatu yang belum diterangkan, padahal Quran tengah in proses tadi itu, belum selesai wahyu itu tuntas, maka sudahlah akan mengikat kamu itu, akan dilahirkan jawabannya dan akan merupakan perintah. Malah di sini tegas dikatakan, afallahu anha. Allah memang sengaja memaafkan itu. Memang tidak dikenakan hukum, memang supaya jangan terlalu banyak beban-beban hukum agama ini. Dulu umat dulu banyak yang tanya rewel begitu itu, akhirnya kalau dijawab dan dikerjakan. Ini bagaimana Pak? Kalau begini bagaimana? Ya, itu harusnya pakai sarung, mamanya ya. Sarungnya itu apa? Boleh setelan apa lain-lain? Kaosan? Oh ya, tidak boleh. Kalau hasil dari pertanyaan itu, jawabannya menjadi pengikat yang menyempitkan bergerak kita. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Karena itu katanya Nabi, zaruni ma taraktukum, tinggalkan saya apa yang saya tinggalkan buat kamu, yang tidak saya jelaskan jangan ditanya. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati masailihim. Tuhan telah menetapkan fara'idha fala tubayyi'ha. Ini yang diperintahkan agama. Kerjakan saja, jangan disia-siakan. Ada larangan-larangan, jangan kamu lampaui. Dan wasakataan asya, Allah memang sengaja diam tidak menyebut hukum itu. Nah, itu rahmatan. Itu satu rahmat dari Allah. Min ghairi nisyan, bukan karena lupa Tuhan tidak memberikan hukum. Fala tabhatu anha, jangan kamu bahas lagi itu. Jadi agama itu batasi dalam daerah kecil. Ini wajib, ini tidak boleh. Yang itu jangan tanya, yang itu ya boleh gitu loh. Mana yang tidak ada begini ya artinya boleh. Nah, daerah yang boleh inilah yang paling besar di dalam agama. Ini menunjukkan sebagai konsekuensi bahwa perintah agama itu bukan menambah beban
atau menambah pekerjaan, tidak. Justru itu sangat terpaksa, katakanlah. Ajaran-ajaran agama itu diperintahkan demi untuk memelihara kepentingan dan kebaikanmu sendiri, manusia. Dan yang terakhir, dasar yang ketiga, ini yang penting, yaitu yang disebut at-tadrij, dasar berangsur-angsur. Jadi hukum-hukum agama itu tidak diturunkan sekaligus, tapi secara berturut-turut. Sesuatu yang secara tradisional sudah melekat, itu tidak lalu dihapus begitu saja, tapi dibimbing secara berangsur-angsur. Ini dasar penting untuk saya uraikan sedikit, yaitu terhadap kebudayaan bangsa atau adat istiadat bangsa. Bagaimana sikap Quran? Apakah kalau Quran datang di bangsa Persia, seluruh kebudayaan dan adat istiadat bangsa Persia harus hapus? Apakah adat istiadat Jawa kalau kita sudah menerima Islam itu harus hapus? Nah, di sini. Ini seperti dicontohkan dalam Quran. Minum arak itu di kalangan bangsa Arab dan judi itu merupakan adat yang sudah membudaya sebelum Islam. Nah, untuk melarang dua ini, maka ditempuh cara berangsur-angsur. Pertama dikatakan di dalam Quran, "Fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas." Di dalam minum arak dan judi itu ada dosa besar, tapi juga di samping dosa ada manfaat-manfaat, kegunaan bagi manusia. Ada memang. Segi positifnya ada. Namanya untuk oleh sehat, namanya malah tergigas umpamanya, ya. Apalagi dingin-dingin, ya, minum whisky umpamanya, wah sehat itu. Nah, yang Quran ada juga gunanya itu. Judi, oh iya terang. Saya asalnya dari satu beras, kalau menang, satu beras, memang ada gunanya juga. Apalagi judi dalam arti untuk pembangunan. Ya, dalam bentuk lubrek. Oh iya dong. Sayembara, tak apa yang pokoknya yang bersifat mengadu untung. Ada gunanya. Tapi katanya Quran, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Cuma segi negatifnya lebih besar daripada segi positifnya. Ini mulai tentang dua ini coba. Memang betul. Untuk pembangunan betul. Kasino dibuka, iya dong. Nah, itu kan takutnya Pak, yang penting. Oh iya. Tapi berantakannya rakyat ini tidak sampai pikir ya. Ya, kita membangun dari kasino itu bangunan, ya, 1 jam selesai, katakan saja. Tapi dengan itu nilai-nilai yang baik dari bangsa itu, yang dibina 100 tahun hancur karenanya. Ini apa sampai pernah pikirkan? Belum lagi faktor keamanan, orang yang kalah gitu. Ya apa itu keamanan ini, kriminalitas meningkat dan sebagainya. Ini cuma memberi jalan saja Quran. Tidak melarang, tidak apa. Ya ada baiknya, ada posisinya. Cuma yang negatifnya lebih besar. Sudah lama berjalan, datang ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu kalau sembahyang ngerti apa yang kamu baca. Kalau mabuk pakai minum whisky, tidak karuan, malah keliru apa itu, ya. Nah, dengan perintah yang kedua ini, sahabat yang tadinya minum 10 botol, ya, itu kalau sudah dekat zuhur, kurang 1 jam berhenti. Stop, harus bayar deh, berhenti. Dengan demikian dikurangi minum arak itu sudah. Dengan sendirinya. Kalau setiap, padahal sembahyang berapa kali? 5 kali. Berapa kali dikurangi, setiap mendekati kurangi. Akhirnya setelah dikurangi, caranya wong rokok wis gak nyetek,
Nah, beberapa waktu kemudian barulah datang palu godam, yaitu firman, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang beriman, innamal khamr wal maisir. Sesungguhnya minuman keras dan perjudian, maisir itu gampang. Jadi tak kangelan nyambut gawe oleh uang dengan gampang, itu namanya maisir. Itu hanya berdasar peruntungan, tidak berdasar kegiatan dan prestasi kerja. Tapi itu berdasar untung-untungan. Nah ini kalau bangsa sudah tidak mempunyai mengendalikan kekuatannya, hanya menggantungkan nasib pada peruntungan, ya entah bagaimana nasibnya. Yang penting dalam ini disejajar minuman keras, perjudian, wal ansab, wal azlam, main gitu, pakai situ ngale enggak, itu sama ini. Disejajarkan dengan ini. Tak boleh begitu. Ya ini azlam itu disejajarkan. Arak, judi, pekek, gitu ya. Ini dikatakan rijsun, itu satu kekotoran, satu noda min amal syaitan, dari perbuatan setan. Sekitaribut, maka jauhilah. Ini sudah palu godam. Sesudah proses latihan tadi itu berangsur-angsur, barulah datang larangan mutlak. Innama, ini baru dibuka. Innama yuridu syaitan ayyuqa bainakum al-adawah. Dengan setan, dengan larangan ini, karena setan itulah yang akan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, di dalam minum-minum keras dan perjudian. Setan menanam permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan yang lebih penting lagi, wa yasuddakum an dzikrillah. Dengan asik minum mabuk-mabuk, dengan asik main judi, kamu lupa dari mengingat Allah, lupa kepada kewajibanmu belajar, lupa garap skripsi. Ini yang paling diperhatikan. Lupa wa anis sholat dan dari sembahyang. Bahwa antum mintahu, apakah kamu mau berhenti? Wah, keras sekali. Tapi hukum yang terakhir ini sesudah menempuh berangsur-angsur. Karena itu ketika Nabi didatangi seorang pegunungan, Nabi, mana yang Nabi? Assalamualaikum. Sangka apa yang Nabi? Orang nggak tahu kenal. Ya, saya Nabi Rasulullah. Oh ya, saya sudah dengar dan saya ini Islam. Cuma saya, maaf saja, sembahyang itu saya nggak bisa kalau 5 kali. Oh iya, ya kalau umpamanya saya sudah ikut sampean, saya dari jauh sudah tertarik. Saya Islam. Cuma saya mau sembahyang 2 kali aja, bagaimana? Ya boleh. Tapi jawab itu boleh. Setelah pergi orangnya itu, ada sahabat di samping Nabi. Katanya sahabat, Nabi bersabda, kalau dia sudah 2 kali, nanti yang 3, 4, 5 dikerjakan semua. Jadi karena itu saya kalau ada yang ditanya sama saya, Pak Yai, andai kata ada yang nabi ya, bangsa Tionghoa. Orang Tionghoa itu yang paling mutlak buat dia itu cuma 2. Yang sudah membudaya apa? Minum sama judi. Saya kira ya bukan orang Arab saja, orang Arab juga itu main dan judi. Minum dan judi. Umpama saya masuk Islam, cuma saya minta maaf, babi tetap saya makan. Umpamanya, iya. Umpamanya dan judi tetap saya laporkan. Boleh apa enggak? Saya jawab boleh. Oh, mak modern ini dia ini. Saya terus terang, ini namanya bukan prinsip, ini taktik namanya. Kalau prinsip tak boleh, masa pada agama ditawar-tawar itu. Tapi sebagai latihan boleh. Sebab yang penting buat saya, yang harus kita rebut itu bukan soal pakaiannya, bukan soal kebiasaannya, hobinya. Yang penting kita rebut adalah imannya. Ini yang harus direbut dulu.
pokok sama iman ya, iman. Saya percaya Allah, saya percaya Nabi. Percaya ini sudah segala-galanya ini. Bahwa untuk sempurnanya, nah inilah tentang iman itu menurut pendapat dari kelompok mayoritas Islam. Yang namanya iman itu, dan ada teori begini. Iman adalah trilogi. Iman satu paket tiga apa? Kepercayaan dalam hati, ucapan dengan lidah, tiga perbuatan. Dan kalau orang itu sudah percaya Tuhan, dia sudah mau mengucapkan syahadat, tapi belum melakoni sembahyang, orang itu bukan iman, dia kafir. Ini ada teori, tapi ini menurut paham mayoritas di dalam Islam tidak benar. Yang benar mutlak yang namanya iman pertama ini hati. Kalau orang sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad, sudah selesai. Perkara pengucapan lidah itu hanya sekedar untuk kepentingan hidup orang ini dalam pergaulan di kalangan umat Islam. Bahwa dia karena sudah mengucapkan syahadat, dia boleh kawin dengan orang Islam, Muslimah. Karena dia sudah menyatakan Islam, dia kalau mati dikubur di kuburan Islam. Nah, ini kepentingannya hanya untuk pergaulan. Karena itu, saudara-saudara, ya, dua ini ada teka-tekinya, ada teka-teki silang. Ada orang sebenarnya hatinya tidak percaya, cuma dia ingin kawin sama anaknya orang Islam, katanya nikah Islam tak oleh. Jadi dia cuma Islam mulutnya toh, tapi isinya tetap enggak. Loh, ini namanya munafik, ini namanya Islam dunia tapi kafir akhirat. Iya. Ya, cuma mulutnya saja dia mengaku Islam, tapi hatinya sebenarnya tidak percaya. Ini namanya kita hukumi dia Islam di sini, tapi di sana dia kafir. Tapi ada lagi yang kedua. Ini terjadi di tetangga saya. Dia sudah terlanjur istrinya agama lain. Ya, nah, tapi ibunya sendiri orang Islam. Dia itu sampai hidup yang terakhir mau mati itu disuruh baca syahadat tidak mau. Ada istrinya itu berlainan agama, ya. Kira-kira dulu cintanya dulu sudah kasih terlanjur, ya sudah soal agama itu soal gitu kira-kira ya. Saya sudah ikut kamulah gitu, ya kira-kira. Buktinya nih sampai mau mati tidak mau disuruh mengucapkan syahadat tidak mau. Ibunya berkesal mati. Aduh anakku itu Islam, pokoknya ya lucunya ya. Ini kejadian di Jember. Begitu mati dia dikunjungi pendeta. Iya, pendeta. 3 hari didatangi dia. Cuma tak ada tablet dulu ya. Tanya sama saya bagaimana orang. Saya jawab, kalau dia itu memang iman hatinya, percaya kepada Allah, sekalipun mulutnya tidak mengucapkan syahadat, dia Islam. Itu namanya Islam akhirat, tapi kafir dunia. Sebaliknya tadi, paham saudara-saudara ya? Jadi kalau ada orang hatinya percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, tapi demi prestise, entah demi apa, ya, nggak tahu lah, dia tidak mau. Apa kalau disebut Islam lalu dia luntur, lalu jatuh prestisenya, bagaimana ya? Itu namanya Islam akhirat, kafir dunia. Sebaliknya tadi, yang mau mengucapkan Islam perlunya supaya oleh kawin, tapi hatinya sendiri tidak percaya. Ini namanya Islam dunia, kafir akhirat. Lah sing komplit ya itu hati, ya percaya, ya mau mengucapkan syahadat.
perbuatan memang bahwa iman itu bergerak, tambah sempurna, tambah susut. Iman itu bergerak. Iman seseorang kalau disiram dengan amalan-amalan, tambah kuat, tambah subur. Melakukan sumpahnya, poso, tambah subur, tambah kokoh. Tapi kalau dia itu tidak mengerjakan, apakah berarti dia sudah tidak iman? Nah, ini pertanyaan. Pendapat yang ekstrem mengatakan kafir. Ini Khawarij. Ada lagi yang berpendapat tengah-tengah, Islam tidak, kafir tidak. Wah, ini Mu'tazilah. Tapi dia terang bukan Islam, tapi bukan kafir. Loh kok tengah-tengah? Ini ada teori tengah-tengah. Ini Mu'tazilah. Yang Ahlus Sunnah Sunniyin mengatakan Islam. Perkara dia tidak melakoni sembahyang, itu namanya dosa. Dosa itu ya nanti ada sendiri perhitungannya. Ya butuh duit, ya butuh keputi, butuh cemer, bawa ke darah itu masalah itu. Asal dia mengakui bahwa itu wajib. Sebenarnya saya wajib, sembahyang wajib, zina tidak boleh, tapi saya tidak kuat. Bagaimana? Itu Islam, tetap orang Islam. Cuma Islam yang dosa. Dosa menurut saya. Perkara dosa ini tidak tahu urusan Tuhan ini dapat menulis. Tapi kalau, nah ini, sampai mengatakan zina itu asal suka sama suka. Iya, boleh. Siapa bilang? Kalau sampean begitu padahal agama mengatakan haram. Sampean sekalipun sudah zina sampai kafir. Sebab sampean menyanggah hukum Allah terang-terangan. Berarti konsekuensinya syahadat tidak ada. Ya? Sebab kalau saya sudah mengatakan saya percaya kepada Allah, itu artinya percaya segala sesuatu yang datang dari Allah. Kalau saya menyatakan syahadat kepada Muhammad sebagai Rasulullah, maka apapun yang terang sahih dari Nabi Muhammad, saya percaya. Itu konsekuensinya. Nah, kalau saya mengatakan zina itu boleh, asal suka sama suka. Ya, kalau perkosaan itu udah boleh. Sampai kok bikin-bikin sendiri. Ya, ini Qurannya begini, hadisnya begini. Tidak. Maka orang ini kafir, sekalipun dia sendiri tidak doyan. Itu tidak doyan, dia tidak pernah melakoni zina, tidak. Tapi dia kafir. Purna. Nah, ini itu harus tiga. Ya, hatinya percaya. Ya, lidahnya, ikrarnya, ucapannya sesuai hatinya, sesuai katanya, sesuai perbuatannya. Satunya kata, ya apa itu sekarang? Hah? Satunya kata dan perbuatan. Nah, itulah Muslim paripurna. Jadi ini nanti kalau melantur kita sahur, kita tidak terasa, ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan para hadirin sekalian, acara akhir pemimpin-pemimpin terkemuka dari Quraisy. Maaf, yaitu Abu, ya, tokoh-tokoh sedang omong-omong, ya, menerangkan apa maksud beliau itu dengan dakwahnya, dengan ajarannya. Tengah ini asik-asiknya begini, keluluan gitu aja. Ada orang, ya maklum orang buta tak lihat, keluluan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya orang buta. Apa? Saya minta diajari, saya ingin mendapat tuntunan apa ajaran Nabi, tuntunan apa, berilah saya orang buta. Kanjeng Nabi ini ada agak aneh sedikit lah, agak merasa disibukkan. Ya ini orang pembesar orang yang menentukan hitam putihnya kota Mekah sedang ngomong-ngomong kok ada ini. Jadi agak sedikit kurang aneh, takut terputus. Hanya begitu turun wahyu, kontak
Azza wa ta'ala, merengut ya kamu ya, karena didatangi oleh seorang buta. Masya Allah. Dan ini ayat, ya, ayat ini kalau Kanjeng Nabi itu umpamanya ini ya, boleh menyimpang, barangkali ayat ini akan disembunyikan. Tapi ini dibaca seketika. Malah dia sejak peristiwa itu, kalau ketemu sama yang namanya Ibnu Ummi Maktub, Abdullah Ibnu Ummi Maktub, orang buta tadi itu, dia marhaban biman yu'ati mani rabbi fi. Selamat orang yang karenamu aku ditegur oleh Allah, katanya sambil tersenyum. Coba begitu terbukanya hati beliau. Setiap ada apa kamu? Ada perlu apa? Tapi kalau disuruh marhaban. Ini orang yang karenanya aku telah dikontrol, dikoreksi oleh Tuhan. Ada apa? Sekalipun buta ya, mungkin karena itulah ya. Pernah beliau itu dijadikan wakil sementara, pejabat sementara kota Madinah. 2 kali beliau ke medan perang, yang ditunjuk untuk mewakili beliau justru ini orang buta. Sekalian ini nunggu ya, jangan apa wis aman, aku sing ngarep kok ya. Ini pejabat sementara ini justru 2 kali beliau itu menerima kepercayaan dari beliau. Jadi para hadirin, kalau saya menyebut pertolongan dari Tuhan itu bukan hanya pertolongan dalam arti yang enak-enak, tetapi justru teguran-teguran yang terbuka banyak dilakukan oleh Allah terhadap beliau ini. Saya tidak akan menurunkan yang lain-lain ya, cukup sebagai contoh. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, di dalam menilai sejarah beliau ini, kita ya harus pelan-pelan. Jangan begitu saking cintanya sampai sudahlah berlebihan sehingga tidak melihat lagi faktor-faktor abduh. So faktor abduh ini malah ditaruh di nomor 1. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagai hambanya, manusia biasa, di mana berlaku hukum-hukum perjuangan biasa, wa rasuluhu, dan utusannya. Nah, di dalam yang wa rasuluhu ini tidak usah kita itu coba-coba mau meniru. Ini sudah terang. Macam niru aja otak delik nang gua untuk menolak anak ketekanan malah kasih nggak usah. Memang tidak usah itu. Justru yang disuruh terosong kita adalah abduhnya ini, sedikit hambaan. Dan alhamdulillah para hadirin, bagaimanapun cintanya orang Islam kepada beliau, sampai seorang penyair yang namanya Hasan bin Sabit ditegur, kamu ini Hasan bukan Hasan bin Sabit, ini seorang penyair, dia bernada memuji Nabi. Kamu tuh kok memuji, dulu kamu ngulang-ngulang, memang ini penyair sejak zaman jahiliyah, dia ngulang-ngulang, saya ini ngulang-ngulang ya, supaya pula pokoknya ya. Apa jawab Hasan? Loh, kamu ini jangan keliru. Kalau saya ini dengan syairku memuji beliau, bukan karena syairku beliau menjadi mulia, tidak. Justru karena memuji beliau, syair saya yang naik harga. Pokok dibalik. Karena saya bisa meriwayatkan, bisa menampilkan tokoh beliau sebagai orang yang agung budi pekertinya, maka saya laku. Inilah kasarnya. Karena saya bukan karena saya puji Nabi tambah mulia. Iya. Karena saya, ya maaf ini, namanya cara kasarnya. Karena saya dengan Nabi, lalu Nabi, wah dia sudah dapat alat publikasi yang hebat namanya. Apa itu? Syair, mantas belum ada. Waktu itu syair yang paling. Bukan, malah persnya yang laris karena membuat berita-berita beliau. Terbalik itu.
Para hadirin sekalian, beliau ini kecuali faktor-faktor kepemimpinan ada lagi. Beliau begitu teliti terhadap pembantunya, sehingga beliau ini tahu persis aneh bakat, kecakapan, keterampilan masing-masing. Dan tidak pernah di dalam seluruh sejarah beliau menyerahkan sesuatu tidak tepat. Tidak pernah. Justru di sini suksesnya yang luar biasa. Beliau pernah suatu waktu mengeluarkan pedang. Siapa yang berhak pedang ini? Siapa yang mau menerima pedang ini? Pedang ini. Seorang yang gede, tegap begitu ya, yang begini-begini. Namanya Abu Dujana. Abu Dujana tampil. Saya akan menerima pegang. Lalu apa perintahnya Nabi? Ya, pedang itu ada tugasnya, ada misinya. Apa? Ya, nekuk mau sampai melengkung kemudian. Belum musuh. Baik Nabi. Ini Abu Dujana. Tapi sebaliknya ini, Hasan bin Sabit Penyair tadi itu tidak pernah ditampilkan ke medan perang. Dan ya maaf ini Pak, ibu-ibu. Hasan, kamu ikut di antara ibu-ibu sana ya. Coba awasi bagaimana ini soal penyelenggaraan. Sebab Hasan bin Sabit orang yang lemah, lembut. Menurut saya ini kalau ditampilkan di medan perang, musuhnya bisa usap. Karena itu Hasan bin Sabit tidak pernah ditugaskan di medan perang. Selalu suruh, cobalah ini administrasi gitulah ya. Tapi Abu Dujana memang tepat beliau. Pada waktu beliau di perang Hunain, di perang Uhud atau Hunain, saya kurang tepat, beliau sudah kejujuran. Musuh sudah dibuka di atas dengan tembak-tembaknya. Dibubarkan kepada beliau, Abu Dujana lah yang telah menunjukkan dirinya karena ingat pernah diberi kelewang oleh Nabi. Ini artinya kepercayaan Nabi. Dia lindungi Nabi itu dengan tubuhnya. Akhirnya dia mati melindungi Nabi dengan luka-luka entah berapa puluh luka dari tombak-tombak. Ini Abu Dujana, seorang pembantu beliau di badan. Para hadirin, oleh sebab itu saya akhiri keterangan saya ini dengan saya mengutip salah satu orientalis yang tidak bisa menutup mata dari, kalau saya tidak salah, dari Jerman, Boseher. Dia pernah mengatakan Islam di bawah pimpinan Kanjeng Nabi, ya tentunya tidak disebut Kanjeng Nabi ya. Saya cuma tak tega kalau menyebut Muhammad gitu kok. Saya Nurmonsori Kudewi. Islam di bawah pimpinan Nabi yang paling besar adalah berhasilnya dia telah menggariskan dan memberikan arah kepada cita-cita dan sifat-sifat kepahlawanan dari bangsa yang dipimpin. Dia beri arah, dia beri cita-cita, dia beri pengarahan. Ini keberhasilan dia. Sebab unsur-unsur yang baik itu ada pada bangsa Arab, sebagaimana juga pada bangsa-bangsa yang lain. Sifat keberanian bangsa Arab terkenal. Bangsa yang hidup dalam alam yang bersama itu membutuhkan keberanian yang hebat. Cuma keberanian itu hanya terbelok menjadi kebanggaan suku, kebanggaan diri sendiri. Ini saja, ini dibelokkan. Keberanian itu disalurkan, diberi cita-cita. Sampai ke keberanianmu untuk menyongsong masa depan seluruh rakyat. Keberanianmu dibutuhkan. Juga sifat dermawan itu terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliyah sebelum Islam, sebelum Nabi lahir. Cuma kadang-kadang karena ingin dipuji dan diwahkan berlebihan sampai mubazir. Jadi kalau sudah mengadakan pesta, jangan tanya. Tidak ada pesta yang paling royal seperti orang Arab zaman jahiliyah. 100 onta disembelih satu kaligus.
Dia merasa bangga kalau dikatakan dia seorang dermawan. Menerima tamu adalah kesukaan. Melindungi tamu adalah kebanggaan seluruh bangsa Arab zaman jahiliyah. Juga kesetiaannya kepada kabilah. Kalau membela kabilahnya jangan tanya. Dia bagaimanapun tidak bisa melupakan untuk menjunjung tinggi kehormatan rasnya, marganya, kabilahnya. Ini bangsa Arab. Juga ini pahlawanannya untuk membalas dendam. Dia 10 tahun, dia 15 tahun saya akan kembali lagi. Ini kata Bupati, dia tidak hilang, tidak luntur. Dendam ini akan terus. Ini bangsa Arab jahiliyah. Ini semuanya telah dibangkitkan, tidak disalurkan oleh Nabi. Diberikan cita-cita sosial, cita-cita bersama. Inilah keberhasilan beliau yang hebat menurut Bosir. Semua ini di dalam Islam ditimpa menjadi kesetiaan yang luar biasa kepada Allah, luar biasa kepada Rasulullah, luar biasa kepada li'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi ajaran-ajaran Allah dan seterusnya. Para hadirin, inilah kesimpulan yang saya kira dalam kesempatan ini patut kami kemukakan. Oleh karena juga perlu kadang-kadang teman-teman kita itu kadang-kadang dari ininya memberikan nilai yang paling tinggi kepada perjuangan Nabi sampai oleh ngelek-ngelek ngolong Arab itu teman-teman. Ini maaf, nak merangkul jahiliyah, wah pokoknya orang sampai dipendam oleh orang. Saya setelah mendapat ini ceramah dari salah seorang rektor di Al-Azhar, di Kairo, Saudara dia katakan sebenarnya menanam hidup bayi itu menunjukkan bagaimana kata sosial pada waktu kekayaan bertumpuk pada kaum itu saja. Rakyat bawah ini kerentanan sampai orang itu kelahiran anak harus bekerja. Kalau perempuan tidak bisa bekerja waktu itu. Karena itu kalau anak perempuan dianggap menambah beban. Karena itu ini hanya terjadi pada sebagian dari Bani Tamim, bukan seluruh bangsa Arab, tidak. Sebagian dari suku Tamim yang begitu melarat kehidupan sampai dia mendidik anak perempuan hidup. Nah, ini maaf ya, saya pernah baca orang Arab itu kalau memberi nama anak laki-lakinya itu kalau kita dengar elek, ada yang dinamakan macan, ada yang dinamakan serigala, ada yang dinamakan anjing, ada yang tahu dulu itu banyak anjing. Ada yang tanya ini bagaimana kan? Anak laki-laki ini katanya dia, kata ayahnya, bukan untuk saya, tapi ini untuk menumpas musuh-musuh kabilah. Biar jadi anjing buat musuhnya. Karena itu saya sebut anjing buat nyapok lawan-lawannya. Tapi sebaliknya kalau dia punya hamba sahaya, namanya itu Masya Allah bagus-bagus. Ada yang namanya itu burung merak gitu ya. Ada yang dinamakan yang indah-indah. Waktu ditanya kenapa, iya dia itu untuk meladeni saya. Ini wanita pada waktu itu dianggap hebat. Ini sekaligus menunjukkan bagaimana kemelaratan itu. Nah inilah sebabnya antara lain, tapi para hadirin, tanpa ada sifat-sifat, unsur-unsur yang positif dari bangsa itu, tidak seorang pemimpin berhasil membangun satu kebesaran. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diterangkan kebudayaan kesejahteraan Arab pada zaman Nabi dilahirkan justru sampai ke berpuncaknya, di mana di sana ada satu teater satu balai di mana khusus
Penyair itu mengadu ke kemahiran bersyair. Sehingga Quran waktu diturunkan justru di sini tepat dan kena. Quran diturunkan sebagai wahyu di saat kesusastraan bahasa itu mencapai puncaknya ditawarkan. Kalau kamu ingin menguji apakah di karangan Muhammad atau memang wahyu, cobalah bikin satu surat seperti ini seperti Quran. Ternyata semua pendekar bahasa itu bukan saja pada zaman hidupnya Nabi, tapi sampai sekarang tidak ada yang berhasil membuat satu surat saja seperti Al-Quran dalam keindahan bahasa. Jadi segi-segi baik itu ada. Cuma tinggallah kita memberikan pengarahan. Sifat-sifat yang baik, fanatisme, kesetiaan, dan sebagainya. Baiklah, jangan itu ditindas, jangan itu dibuang, tapi tutup dan berilah arah yang baik. Dan inilah yang dilakukan sekaligus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, saya mohon maaf bahwa hanya sampai ini kemampuan saya, dan saya mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang selesai kurang sempurna. Mudah-mudahan pengarahan yang telah diberikan oleh Bapak Bupati tadi, sekalipun singkat hanya 10 menit, janganlah rusak karena uraian saya yang panjang lebar ini. Saya kembalikan lagi kepada pengarahan tadi itu. Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi masing-masing kita, sesuai dengan tanggapan dan pengertian serta kedudukan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.